Sekarang fatwa dari budayawan. Tujuh. Karena tadi disebut-sebut oleh Bang Sitorus dan Bang Aristo tentang peluk-pelukan, saya jadi ingat di Baratayuda itu orang Palembang lebih kenal wayang daripada orang Jawa. Pak Hatta Rajasa kenal banget, Pak Yusril. Jadi di Baratayuda itu yang ditunggu-tunggu Mas, perang 18 hari itu, yang ditunggu perang hari ke-17, perangnya Arjuna sama Adipati Karna. Dia bukan cuma saudara sebangsa dan setanah air kayak Pak Alistio Sigit sama Pak Burhanuddin. Dia sekandung. Tapi yang sana ikut musuh, yang sini Pandawa ikut. Ketika sudah Baratayuda hari ke-17, kusirnya Kresna itu, kusirnya Arjuna, menghentikan keretanya. Arjuna, aku hentikan kereta bukan kakang menyangka kamu takut sama kakundumu. Tapi kamu turunlah menyembahlah itu kakakmu. Turun. Mereka turun pelukan Mas. Sehingga ketika saya dengar baca pelukan itu, yang saya bayangkan habis itu perang Polri sama Kejaksaan. Iya, karena begini pelukan gini, ayo Adi bangun. Kita bikin ibu kita bangga melihat anaknya lelaki sama lelaki. Atau di Star Wars itu Empire Strikes Back. Nah iya, bayangkan kalau Ibu Kunti itu Ibu Pertiwi. Ayo Pak Listio Sigit ke Burhanuddin, ayo bangun Pak Listio. Kita bikin Ibu Pertiwi bangga melihat laki-laki sesama laki-laki. Nah itu tidak terjadi Mas Ginting. Pertanyaan saya, apakah karena sudah lama secara kebudayaan, bukan karena tidak perang. Pribadi sudah menjadi institusi. Sehingga Pak Listio Sigit masih merasa Listio Sigit, bukan tidak merasa Kapolri. Jaksa Agung masih merasa Burhanuddin, bukan Jaksa Agung. Terus tapi kenapa di dalam sejarah itu ada pemisahan peran sama enggak? Saya menyangka ketika baca SD, gila Kartosuwiryo dibunuh di ITI. Ditembak. Tanda tangannya Presiden Soekarno. Saya cek, bukannya dia itu satu kos-kosan dulu. Iya. Di House Cakramida di Surabaya. Cuman aku baca terus, siapa yang penulis yang cantik itu, penulisnya Soekarno kan cantik, siapa? Cindy Adam. Ternyata ada di halaman, Mas Aristo. Saya menangis meneteskan air mata ketika menandatangani hukuman mati. Kenapa ketika Hatta tidur selapik seketiduran dengan istrinya, besok ada pemotongan uang 1.000 dari satu, Rahmi Hatta tidak dikasih tahu. Berarti waktu dia tidur dia sadar bukan Muhammad Hatta dan istrinya nih yang tidur, tapi wakil presiden. Gak dikasih tahu istrinya. Kalau sekarang pasti dikasih tahu duluan, cepat tukarin duitmu besok. Kenapa tahun 600-an mundur lagi, Ratu Sima memotong tangan atau kakinya anaknya sendiri karena mencuri. Dicatat oleh Ising dinasti Ising dari dinasti Tang, dicatat. Dan banyak contoh yang lain. Itu Pak kan. Jadi apa nggak bisa kita begitu gitu. Saya kecil-kecilan melakukan itu Pak. Saya temannya Pramono Anung, saya tahu suka dukanya dia. Tapi begitu dia di gubernuran saya panggil Pak. Apalagi di depan anak buahnya, karena ini yang ketemunya warga Jakarta sama gubernur. Itu maksud saya, ini kenapa jadi begini? Yang kedua, ada nggak yang nggak setuju omongan saya dari Pak Pulungan, Mas Aristo, Mas Susno, Mas Panjaitan, Min Sisti. Karena saya percaya kalian hidup di bumi. Bukan hidup kayak Rocky Gerung, hidupnya di atas kertas. Ini kalian hidup di bumi. Ada nggak bengkel mobil yang nggak kena oli? Kupak istilah orang Jawa. Ada nggak tukang jahit yang nggak pernah tertusuk jarum? Ada nggak saya melukis yang nggak pernah sarung saya pasti ada cat-catnya? Ada nggak? Malah ada penyair yang bilang tanpa tangan-tangan kita kotor, tidak mungkin dapat kita ciptakan itu Firdaus.
Maksudku, apakah kalian setuju mau bongkar-bongkaran? Waktu saya pertama ketemu Pak Taufikur Rahman, Ketua KPK waktu itu, KPK masih bener lah gitu loh. Di awal-awal. Memang dia, ada Pak Karni, dia melabrak semuanya. Tapi ada satu yang gak bisa dilabrak, karena seperti bangunan candi Mas Pulungan. Kalau kita renovasi candi, ada satu batu bata, batu yang begitu itu diambil runtuh candi. Pertanyaan saya, apakah kalau kasus jaksa polisi sekarang betul-betul objektif-objektifan, negara tahu runtuh? Kita bisa diskusi, bisa aja runtuh. Karena kehidupan memang kotor. Atau kita masih, Pak Karni apakah jaksa segitu masih oke lah. Tapi kan dia bisa jadi tangannya Prabowo untuk menghantam oke lah. Jangan-jangan kalau aku gitu, ya aku merem aja. Aku kan bukan Rocky Gerung, aku kan hidup di atas bumi. Ya udahlah, Rocky itu taunya buku gitu loh. Dia gak ngerti kehidupan. Gitu loh. Aku bener, Sujiwo Tejo itu melihat, oh atau karena kenapa? Kok setelah peluk-pelukan Arjuna sama Karna tadi tetap bisa perang? Oh karena gak saling pegang kartu truf. Kartu trufnya paling soal perempuan Dewi Durpadi. Yang itu netizen kan gak dewasa-dewasa. Aku gak setuju setiap kali ada pejabat ini gini selingkuhannya ini. Aduh itu gak ada hubungannya sama negara. Setiap orang yang normal pasti jatuh cinta berkali-kali. Kenapa jaksa agung ini? Aku ini jancuk ini. Kenapa kita gak dewasa-dewasa? Udahlah itu jangan diomongin. Setiap orang kalau itu jadi ukuran moral gak ada partai itu. Mungkin orang partai main itu semua. Mungkin. Jadi kalau urusan bingung Pak Karni, ya saya bingung juga. Rinto, jangan mengedekan Rinto. Prabowo itu. Mas, saya mau nanya. Kalau saya punya premis bahwa dua orang petinggi ini, Kapolri dan Jaksa Agung, ini sudah menjadi korban akibat apa? Akibat mereka menjadi tangan kekuasaan, bukan lagi alat negara. Jadi mereka pada situasi di mana ya bahwa mereka itu bukan dirinya sendiri lagi, memang sudah menjadi puppet aja, jadi boneka aja gitu. Nah kalau mereka nggak bisa keluar dari situ, ya susah kita. Ya kita bercermin. Ada hadis yang saya nggak tahu, sorry saya bukan agamawan, moral saya bejat banget Pak. Serius, istriku tuh orang yang paling tabah di dunia gitu loh. Serius, ini serius, mudah-mudahan dia nonton, serius banget gitu loh. Makanya saya kalau ada orang foto pejabat, ya setiap laki-laki normal pasti gitulah gitu loh. Ya udahlah urus dia korupsi atau enggak, bukan dia punya ani-ani, itu enggak penting buat Sujiwo Tejo. Gitu. Orang yang laki-laki pasti punya gitu, enggak kecuali beliau gitu. Iya. Yeah. Nah, apa tadi? Kecuali sakit enggak. Gini, apa tadi? Gini, hadis itu mengatakan pemimpin tergantung rakyatnya. Tapi juga ada yang bilang rakyat tergantung pemimpin. Jangan-jangan kita punya pemimpin begini karena rakyatnya memang penuh iri dan dengki, hidupnya matre. Ada tergantung. Mungkin kalau untuk revolusi saya setuju tergantung pemimpin. Begitu ada satu Mao Zedong atau satu Deng Xiaoping atau satu rejim Tokugawa waktu restorasi Meiji itu jadi atau yuk kita ubah kalender Julius Caesar tahun sebelum Masehi kalau nggak salah. Terus 400-an Pak Panjaitan Gregorian mengubah lagi kalender. Di Indonesia ada Sultan Agung. Kalender Jawa disatuin sama kalender Islam. Jadi satu suro itu kan. Nah yang gitu-gitu memang perlu pemimpin. Tapi kalau kayak gini Mas Pulungan, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Menghargai kalau ada orang ngomong. Saya nggak pernah ada orang ngomong tinggal di tengah jalan, saya mending nggak datang. Karena saya tahu rasanya kita ngomong ditinggal pergi. Saya nggak pernah di bioskop buka HP, karena kalau buka HP, belakang itu silau. Saya nggak sholat, tapi saya punya perilaku yang orang sholat. Mari kita tinjau lagi kebiasaan-kebiasaan. Saya senang ngaji, walaupun tinggal lagu. Kalau saya lagi ngaji surat Yasin, tiba-tiba ada
ini surat apa gitu di masjid sebelah atau surau. Masjid Tabarakalladzi bi surat Al-Mulk atau apa. Saya senang surat itu, tapi sekarang saya lagi pengen ngaji Yasin. Saya terganggu. Bisa enggak sih, enggak usah di speaker. Kecuali adzan. Ternyata saya cek di MUI, itu sudah ada peraturan tahun 74. Kecuali sholat, adzan, yang lain enggak boleh disiarin. Bingung saya gini Pak Panjaitan. Oh, itu tahun 70-an. Tahun 70-an peraturan itu sudah ada. Saya cek kemarin ke MUI ternyata sudah ada tahun 74 kalau nggak salah. Bareng sama undang-undang perkawinan. Oh mungkin karena kepala daerah takut negur karena mereka takut nggak dipilih. Batal karena waktu Soeharto nggak ada pilihan. Sekarang memang kepala daerah paling takut ngomongin soal agama, takut nggak dipilih. Padahal yang benar tempat ibadah itu kan hening. Nah, sama dengan kebingungan saya soal ini. Saya bingung soal itu, bingung soal kejaksaan sama polisi. Maka caranya, ayo kita mulai dari diri kita, Pak Panjaitan. Kita mulai dari gimana kita nggak matre. Saya tuh hidup saya cukup satu rokok aja Pak sehari, serius. Ini aja dibeliin istri saya, dan nggak tahu dari mana duitnya. Saya nggak, nanti akan getarannya itu sampai ke, kenapa reformasi gagal? Banyak orang penumpang gelap, tahe. Kalau menurutku reformasi 98 gagal karena niatnya sudah jelek, yaitu balas dendam ke Soeharto. Energi balas dendam itu jelek karmanya. Kalau kita mau reformasi tujuannya untuk perbaikan. Bukan karena dendam sama Jokowi, dendam sama Prabowo. Enggak. Saya sudah lama menolak undangan-undangan ini karena Pak Karni. Balik lagi ke peran. Ternyata yang membuat mereka tetap pada peran itu Bhagavad Gita. Bhagavad itu Tuhan, Gita itu tembang. Jadi tembang ilahiyah. Agama berarti, bukan peraturan. Dia set, ayo Dida berdiri. Waduh kamu tampan adikku, ayo bikin ibu kita bangga melihat anaknya sesama lelaki perang antar kesatria. Balik ke peran kan. Jadi menurut Bhagavad Gita manusia itu dinilai sama perannya. Itu yang saya katakan sekian tahun yang lalu waktu ILC TV One di stop nggak tahu oleh Pak Luhut atau nggak tahu aja saya nggak penting. Gitu, aku nggak ngerti. Hasil perangnya apa? Hasil perangnya? Lu bukan. Aku bilang ke Pak Karni adalah ILC. Tanpa ILC, Karni Ilyas sudah mati. Itu maksud saya, ternyata hasil perangnya apa? Hasil perangnya? Hasilnya apa dari peperangan itu? Siapa yang... Kakaknya meninggal. Oh, ada salah satu yang kolaps berarti? Ada salah satu yang kolaps. Tapi ketika kolaps, entah misalkan jaksa, entah polisi yang kolaps nanti. Loh, dilukiskan sama dalam kolaps jadi Bante Karno bidadari. Dari kahyangan, Sekar Melati. Kebesaran Adipati Karna. Siapa tahu pas polisi kolaps ditabur melati. Asik kan? Bener gak? Listio Sigit jadi pahlawan. Oke, thank you. Saya jadi ingat Mas Sujiwo Tejo, jadi ingat lagunya Iwan Fals. Sairnya kira-kira begini. Maling teriak maling, sembunyi di balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Nah, seperti itu. Kemudian tikam dari belakang, lawan lengah diterjang kasakusuk, mencari kambing hitam. Nah, itu sama dengan aparat penegak hukum seperti lagunya Iwan Fals juga. Yaitu tadi, khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Ya. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah.
Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut 3 kali namaku. Bento. Gitu Bang Arni. Cukup.